Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 21 ayat 23 sampai dengan 32. Saya bacakan ayat ini. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada ya, kita takut kepada orang banyak sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, juga demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan suatu kuasa manakah aku melakukan hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergilah dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Siapa anak itu? Baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata, demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Siap mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sudah akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sudah percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, jelas sekali ini maksud Tuhan Yesus memang yang menanya itu tidak percaya. Mulai ayat-ayat ini terus mereka akan berhadapan dengan Yesus dengan macam-macam pertanyaan dan pada akhirnya mereka lah yang memberi provokator untuk menyalib Tuhan Yesus. Yang dikatakan Tuhan Yesus dengan perumpamaan itu jelas. Mereka melihat, mereka mendengar, tapi tidak percaya. Kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes, waktu Tuhan Yesus berkata kepada Thomas itu, berbahagialah ya orang yang percaya walaupun tidak melihat. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengar dari firman Tuhan, melihat dengan mata rohani kita bahwa Tuhan Yesus adalah utusan Allah. Demikian juga Yohanes menyiapkan Mesias supaya orang-orang Yahudi percaya, tetapi mereka sayang sekali, sayang sekali. Bahkan sampai sekarang banyak orang Israel yang belum percaya, walaupun mereka mempunyai kitab sucinya. Mereka memikirkan atau menafsirkan kitab suci dengan cara yang lain. Kita bersyukur
bahwa kita adalah orang-orang yang diberi kemampuan Tuhan untuk percaya kepada Yohanes yang menunjuk kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita mensyukuri kepercayaan ini hari demi hari. Mari kita bersyukur oleh karena kita mampu percaya. Itu hanya karena karya Roh. Saudara dan saya ditarik apa melalui Roh Kudus meyakini Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita hidup berkenan kepadanya dengan menaati firman-Nya, hidup dan kita suci, menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi saksi bagi orang sekitar kita dengan omongan dan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberi kemampuan kami, bahwa kami bisa percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini semata-mata karena Allah Roh Kudus, semata-mata karena belas kasihan-Mu yang memungkinkan kami percaya kepada. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah hari ini hari ucapan syukur kami kepadamu dalam ucapan kami maupun tindakan kami pada hari ini. Supaya kami dilihat orang lain di sekitar kami adalah orang-orang yang percaya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Jangan lupa progres. COVID belum selesai. Pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, sering cuci tangan, dan tidak usah pergi kalau tidak penting. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti acara Sarapan Sabda. Jikalau ada kritik atau saran, silakan menghubungi kami. Ini ya. Jadi kalau ibu-ibu punya kritik supaya acara kita lebih baik lagi atau ingin kontak, silakan hubungi kami dengan WA Saparman 0818979114 atau kirim email saparman2021@gmail.com. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.